Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin ar-raufir rahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Mu'allif masih menjelaskan kepada kita tentang fadilah, keutamaan bagi mereka yang melaksanakan puasa. Kalau pelajaran yang lalu disebutkan beberapa waktu yang lalu keutamaan orang yang puasa Ramadan. Kemarin malam tentang keutamaan orang yang melaksanakan puasa sunnah, yaitu puasa hari Arafah. Sekarang ini mu'allif akan menyampaikan kepada kita tentang keutamaan puasa secara umum. Wa fi khabarin akhara, dan di dalam khabar hadis yang lain, yakhruju, keluar, siapa? As-shaimuna, orang-orang yang berpuasa, min kuburihim, dari kubur-kubur mereka, wa yu'rafuna, dan diketahui mereka itu birihi afwahihim, dengan bau mulut-mulut mereka, bisiyamihim, baknya sababiyah, karena sebab puasanya mereka. Mandek dulu. Jadi orang puasa itu kan dikatakan bahwasannya bau mulutnya itu lebih wangi daripada bau minyak misik. Tapi perlu diketahui, indallah itu, indallah, di sisi manusia, di sisi Allah. Di sisi manusia ngeblak, Pak. Ya, jadi jangan dengan dalil dari hadis Nabi bahwasanya mulutnya orang yang puasa itu baunya wangi daripada minyak misik. Yo coba. Nah, ini nanti di hari akhirat nanti baunya lebih wangi daripada minyak misik yang ada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Lebih wangi. Sehingga mereka bangkit tadi itu dibangkitkan dari kubur, bau mulutnya ini bau mulut minyak misik. Makanya ibarat kitabnya tadi apa? Wa yu'rafuna birihi afwahihim. Mereka ini diketahui, oh ini orang puasa, ini orang puasa, ini puasa. Dari mana? Birihi afwahihim, dengan bau mulut-mulut mereka, bisyamihim, karena sebab puasanya mereka. Sama juga yang diberikan kemuliaan oleh Allah, berupa apa? Orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid itu haram untuk dicopot pakaiannya, untuk dimandikan, untuk disolati, haram, tidak boleh. Kenapa dicopot pakaiannya kok haram? Tidak boleh. Dimandikan juga tidak boleh. Kenapa? Karena di situ ada bekas darah. Harus dikubur dengan darah-darahnya tadi itu. Darah yang hukumnya najis, tapi kalau untuk orang yang mati syahid, justru itu akan mensyafaati keluarganya 70 orang yang berhak masuk nerakanya Allah. Satu tetes dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu tetes 70 orang keluarganya yang sudah ditentukan oleh Allah neraka. Berapa tetes yang keluar. Jadi kalau orang mati syahid itu menggunakan pakaian misalnya, kemudian dikafani, boleh, tidak ada masalah, dikafani, asal dicopot tidak boleh. Pakaiannya dicopot, haram Pak, tidak boleh. Dimandikan, haram, tidak boleh. Kenapa? Dengan dimandikan akan menghilangkan dari darahnya tadi itu, tidak boleh, haram. Kemudian disolati, haram, tidak boleh disolati. Loh, solat loh ini hukum VG Pak. Jadi VG ini dikatakan bahwasannya harus berjalan secara ilmu. Ketika anak kemarin di Madinah bertemu dengan Habib Zain bin Smith, beliau salah satu nasihatnya ngomong gini, maknanya gini, kebanyakan
dari kita ini sekarang, katanya beliau, kebanyakan dari kita ini kalau ibadah ini mereka itu melihat banyaknya ibadah jadi serabutan tanpa memperhatikan bagaimana itu aturan ibadah. Ana berikan contoh yang paling gampang, kita laksanakan sholat tarawih. Kadang-kadang kita ambil 20 rakaat, 8 rakaat juga bisa, 12 rakaat juga bisa, 16 rakaat juga bisa, 20 rakaat lebih afdol. Kita ambil 20 rakaat bagus, tapi dengan cara serabutan salah sampean. Salah katanya beliau. Apa katanya beliau? Coba lihat surat Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum apa? Ahsanu amala. Bukan aktsara amala. Bukan paling banyaknya amal perbuatan, ahsan. Paling bagusnya amal perbuatan itu yang dinilai di sisi Allah. Nah katanya beliau, sekarang ini kadang-kadang kita ini melaksanakan ibadah katanya beliau, tapi tanpa ngelihat hukum fikihnya, pokok sembahyang, pokok gerudukan, pokok 20 rakaat, wallahu alam tumaknina panda, kacau. Sampai dikatakan salah satu riwayat disebutkan, lihat kitab Bushrul Karim dalam syarahnya, sampean sholat berjamaah yang paling afdal itu apa? Yang paling banyak jamaahnya. Semakin banyak jamaahnya semakin afdol. Tapi ingat, kalau sampean sholat dengan satu orang imam, yang imam ini ngerti ilmu fikih, faham ilmu fikih, terutama masalah sholat, faham dia, meskipun satu orang tok, satu imam, satu makmum, dibandingkan dengan ribuan jamaah tapi tidak ngerti apa-apa, lebih afdol ini. Kenapa? Ahsan. Ahsan. Ini Pak yang kita cari Pak. Kita ini kumpul sekarang, kumpul geruduk. Kenapa anak katakan kalau pas kita majelis jangan rame, jangan tidur, jangan rokok, jangan ini. Kenapa? Kita nyari ahsan, bukan aksar, ahsan. Nah, kalau kita lihat sekarang, kita sambungkan kepada tadi itu orang yang mati syahid misalnya, kalau tidak sesuai hukum fikih, disolati bagus loh. Oh disolati minta doa, tapi kalau berdasarkan fikih haram. Sholat iso haram. Faham ini? Nah, seperti orang yang mati syahid, itu juga nanti akan diketahui oleh Allah dengan apa? Bau darahnya tadi itu berubah jadi bau minyak misik. Orang yang meninggal dunia ketika melaksanakan haji, ketika melaksanakan ihram umroh, ihram haji, kalau laki-laki haram ditutup kepalanya, haram. Dikafani ya seperti dia menggunakan ketika ihram. Apa itu kalau laki-laki? Wajah, kepala tidak boleh tutup. Perempuan wajahnya harus dibuka. Kenapa? Karena nanti dibangkitkan dari kubur, dia tadi itu akan dibangkitkan mulabbiyan, akan bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Sehingga nanti oh, orang itu mati ketika ini haji, itu ketika umroh, ketika haji, ketika umroh. Diketahui dari mana? Itunya. Yang jadi pertanyaan sekarang, yang jadi pertanyaan, kita orang ini nanti dibangkitkan dari kubur, tondone apa? Itu tok yang jadi pertanyaan. Mati syahid, wallahu a'lam. Ketika haji umroh, wallahu a'lam. Sedangkan Nabi mengatakan apa? Matal mar'u ala ma asya alaihi wa yuhsyarul mar'u ala ma mata alaihi. Orang meninggal itu tergantung kebiasaannya, dan nanti dia dibangkitkan oleh Allah seperti matinya. Apa yang Anda harapkan? Kepingin meninggal, kepingin nanti dibangkitkan dalam keadaan baca Quran, harus meninggalnya ketika baca Quran. Anak beb kepingin beb nanti dibangkitkan dari kubur dalam keadaan sholat, meninggalnya harus dalam keadaan sholat. Itu Pak, pikir. Kalau syahid punya persaksian sendiri nanti dibangkitkan oleh Allah, orang puasa punya persaksian sendiri dibangkitkan oleh Allah, orang yang meninggal dalam keadaan ihram punya persaksian sendiri. Kita apa persaksiannya? Renungi. Baik, kita lanjutkan. Mereka tadi itu diketahui dengan apa? Bau mulutnya. Karena sebab puasanya. Bukan cuma itu,
dimuliakan. Apa? Yatalaqawna bil mawaidi wal abarik. Mawaid jamak dari maidah. Akan mereka temui dengan apa? Makanan-makanan. Maidah jamaknya mawaid, banyak makanan-makanan di situ. Kemudian apa? Wal abarik jamak dari ibrik. Apa ibrik? Ceret. Yo itu ceret itu. Ceret saisine. Maknanya apa? Kiasan apa? Macam-macam minuman diberikan oleh Allah. Ayo makan, ayo minum. Kenapa? Karena yuqalu lahum, dikatakan kepada mereka, kulu, hei kamu, ayo makan sekarang, kenyangkan, puaskan sekarang. Kenapa? Faqad ji'tum hina syabi'an nasu, maka benar-benar kamu ini lapar ketika manusia dalam keadaan kenyang. Menungso tidak poso, jam 12 dia makan seenaknya. Semoga kita terus puasa. Kita yang puasa kelihatan, ya Allah rek mangan mau iku rek, ya Allah mangan, ya Allah gini. Sabar, jangan khawatir, nanti kita akan mendapatkan seperti itu. Amin. Washrabu, katanya malaikat, minum mau kamu semuanya, ayo minum yang banyak. Fakot atostum, maka benar-benar kamu ini dalam keadaan haus. Hina ruyan nas, ketika manusia tadi itu minum, mereka menikmati es, mungkin menikmati sesuatu yang seger. Biarkan kita sabar dulu, sabar. Kemudian apa? Wastarihu, istirahat tadi, sabar. Untuk apa istirahat ini? Dengarkan. Fayakuluna wa yashrabuna, maka mereka makan, maka mereka nih minum. Bukan cuma itu, wa yastarihuna, mereka istirahat, nyantai pak, dikipasi misalnya, mangan. Uang ya apa? Wan nasu fil hisab, manusia dihisab. Delok tak kata. Aku maju ah, si rame kenal di sini, salbut nih kono. Kena rasakno ya. Sampean undangan ya Pak, undangan ya. Undangan niku lek dadi ulama kan enakan. Sandale ditepakno. Wayahe wong mlaku ana ulamae minggir-minggir, aku cepet. Atau ndak sik sabar dulu Ustaz, iku sik wong-wong sik tas buyar. Lho enak kan? Ndak rebut-rebutan, ndak desel-deselan. Iku ndek dunya sikan. Cuma berapa orang tok. Lah terus ya apa di akhirat? Ruame desel-desel model kayak ngono, panas kentang-kentang, sampai dikatakan apa? Matahari mil satu batang celak ini. Ya apa panasnya? Wallahu a'lam. Lo kulitnya kita orang ndak ajur, kulitnya kita orang, oh jangan, dipersiapkan khusus oleh Allah itu. Lebih-lebih penduduk neraka, dikatakan bahwasanya kulitnya tadi itu akan dibesarkan oleh Allah seperti gunung Uhud, giginya dibesarkan seperti gunung Uhud. Gunung Uhud untune tok kok ngono, Pak. Naudzubillah min dzalik. Penduduk neraka itu. Yang lain orang-orang akan masuk surga diberi kenaungan. Nyantai kipas-kipas dhisik. Pangan dhisik ae, ngumbya dhisik. Mangan dhisik, ngumbya delok niku wong-wong. Ini faedahnya. Allahumma ij'alna minhum. Kepingin ya? Tapi cepet-cepet Pak, lek kepingin cepet-cepet ya berangkat sampean. Nah, anak kemarin janji untuk kita tentang dari hari Jumat ya, tentang keutamaan hari Jumat. Ada beberapa keutamaan yang diberikan oleh Allah ketika hari Jumat tersebut. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi an Abdullah bin Amr, dari Abdullah bin Amr qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min muslimin, tidak ada satu orang muslim yamutu yaumal jum'ati, yang meninggal hari Jumat, maksudnya malam Jumat juga, lailatal jum'ati, atau malam Jumat, illa kecuali waqahullahu fitnatal gobri, Allah akan menjaganya dari fitnahnya kubur. Apa fitnahnya kubur itu?
Fitnah kubur yang pertama kali sebelum kalajengking, sebelum ular, sebelum himpitan bumi. Yang pertama kali fitnah kubur datangnya Mungkar Nakir. Datangnya Mungkar Nakir, itu fitnah kubur. Fitnah ini apa sih? Fitnah ini ujian. Pelajaran-pelajaran yang lalu, beberapa tahun yang lalu, yang ikuti Ramadan ini sudah disebutkan bagaimana itu bentuknya malaikat Mungkar Nakir. Sebelum datang dengan petir, dengan suara gemuruh, dengan ini, dengan itu yang menakutkan. Tapi untuk orang yang meninggal hari Jumat, malam Jumat, bebas. Ngerti? Loh Beb, terus misale Beb, ndak meninggal malam Jumat atau hari Jumat, apa nanti ditanyai malaikat Mungkar Nakir? Ini jawabannya. Lek magome kita orang dukur, magom kedudukan di sisi Allah tinggi, sepurane nggih, ndak nyepelno malaikat. Mungkar Nakir iso ditakoni. Duduk Mungkar Nakir sing nakoni, tapi sing mati nakoni Mungkar Nakir. Loh kok iso sih Beb, ndak ngelambiar. Ndak ngelambiar iki. Ndak ngelambiar. Satu cerita, Pak. Imam Sibawe, ahli nahwu, saking pintere nahwune, Pak, saking pintere nahwune, ada setelah meninggal orang mimpi ketemu, wahai Imam Sibawe, bagaimana ketemu Mungkar Nakir? Katanya beliau seperti itu. Kamu ditanyai enggak? Ditanyai. Terus kamu jawab apa? Mungkar Nakir tanya, marrabbuka, siapa Tuhan kamu? Jadi Imam Sibawe, marrabbuka itu irope apa? Malaikat ini, marrabbuka iku irope opo? Loh malaikat tidak pernah belajar nahwu Pak, ya bingung Pak. Hah? Lihat ya, anak katakan apa? Kalau magom semakin tinggi di hadapan Allah, sepurane sing akeh, sepurane ya, tanpa menyepelekan malaikat, malaikat di bawah itu manusia. Sudah diisyaratkan kan? Isyaratnya apa? Ketika Isra Mi'raj, siapa yang naik? Buraq, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Depannya siapa? Malaikat Jibril. Sampingnya Mikail, sampingnya Israfil. Malaikat Jibril supire, Mikail pengawal sebelah kanan, Israfil pengawal sebelah kiri. Padahal malaikat Jibril pemimpinnya malaikat, jadi supire. Siapa yang naik? Nabi kita Muhammad. Ulama mengatakan itu isyarat kalau kita mampu mengalahkan hawa nafsu kita. Alladzi ma baina jambek, katanya Nabi. A'daun adubuka ma baina jambek, musuh yang paling musuhi kamu bukan preman, bukan orang yang mangkel sama kita, bukan. Ma baina jambek, apa-apa di antara lempengmu loh. Apa? Hawa nafsu. Kalau hawa nafsu sudah kita kalahkan, malaikat tunduk, Pak. Malaikat tunduk. Ngerti? Cerita Oman Mit, Anda berikan cerita. Ada satu orang, Pak, begitu cintanya kepada Habib Abdullah Al-Haddad. Hati-hati ya, kalau cerita gini pasang hati, jangan pasang rasio. Lek pasang utek ndak nututi sampean, ndak nututi. Karena cerita seperti ini butuh yang namanya kelapangan hati, kepercayaan kepada orang-orang pilihannya Allah. Kalau ndak timbul itu khurafat, itu cerita kosong, itu gini. Kalau ada orang ngomong seperti itu, ya wis gini ae. Ana ndak bisa buktikan di dunia, ngene ae. Lek memang ente katakan cerita ana ini cerita bohong, khurafat, ngene ae. Engkau janjian di mahsyar nih. Orang sing ngomong ngono janjian di mahsyar. Kira-kira omonganku iki bohong atau ente yang mengucapkan kalimat-kalimat fitnah, ngono tok ae. Padha-padha durung matine, ya padha enten-entenan ae. Ya empo aku dhisik sing mati apa kon dhisik sing mati. Ngerti ya? Semoga panjang umur. Ada satu orang, Pak, cinta kepada beliau Habib Abdullah Haddad, cinta betul. Datang kepada beliau, ngambil ilmu dari beliau. Alhasil Habib Abdullah Haddad ini sudah jadi panutannya beliau. Ketika meninggal dunia, beliau tidak tahu, pokoknya Habib Abdullah Haddad sudah cintanya. Karena kalau sudah cinta itu, Pak, orang sudah kalau cinta itu kadang-kadang ngomong keperucut, tidak mampu sudah. Ini hawa nafsu, ini lesan akan terkalahkan dengan yang namanya cinta. Lihat Syekh Abdul Qadir Jailani,
ketika magom sudah diberikan oleh Allah, ketika begitu hatinya penuh cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai beliau tidak mampu berucap apa-apa, cuma yang diucapkan Allah, Allah, Allah. Ketika orang bertanya, "Man ismuka?" Siapa nama kamu? Allah. Orang bingung, waduh, kufur ini. Bukan, itu mahabbah, kecintaan. Podo ae lho Pak, nek kita orang kepingin duwe motor, ndak duwe duit, akhirnya turu Innova, Innova, Innova. Atau sing kepingin wong wedok ndak diterima misalnya, wes ngomong terus wes, aduh sayangku, aduh ikiku, tak ono iki, tak ono, tak ono. Lanjutkan ya. Orang ini begitu cintanya dengan Allah Haddad sehingga didatangi malaikat Munkar Nakir. Setelah wafatnya dia, ada orang alim mimpi, kelihatan dia. Bagaimana kamu? Aku pertama didatangi bingung, gelagapan. Aku cuma ingat satu nama di sini, Habib Abdullah Haddad. Ketika ditanya, "Marabbuka?" Kaget Pak, keprocot Abdullah Haddad. Tuh, sing kena kon iki. Pikir malaikat, lek basa kita kena kon le. Iki di masyar lho iki. Misalnya. Langsung, "Man nabiyuka?" Kaget maning, keprocot Abdullah Haddad. Bingung Mas Pak. Akhirnya beliau datang minta sama Allah, "Sudahlah, ini kecintaanku, aku yang nandung di hadapan Allah." Lihat. Jadi dari cerita-cerita model seperti ini Pak ya, kita ini betul Pak, kita ini tidak ada pertempuran, tidak ada peperangan, tidak ada kita ini yang namanya gampang mati syahid, tidak ada. Cuman banyak jalan. Cinta dengan orang yang soleh, berjalan di jalan orang yang soleh, meskipun kalau takdir kita tidak meninggal malam Jumat, tidak meninggal hari Jumat, tidak menutup kemungkinan kita pun dijaga dari fitnahnya kubur. Amin. Paham? Itu dari yang pertama. Kemudian yang kedua, annahu yaumu idin mutakarrar. Hari Jumat ini adalah bagaikan hari raya yang berulang-ulang. Makanya dikatakan hari raya ini wong mukmin ini. Sampai kalau Jumatan gunakan pakaian yang bagus ya. Yang paling afdol warna putih untuk Jumatan. Lek ndak duwe tuku, ojo sarung lenteng digawe. Iki riyoyowan iki, riyoyowan iki. Jumatan sing kena. Kalau ngerti ilmu agama, gunakan imamah, gunakan serban, daun serban anduk misalnya. Ya kebacut, nggak ada serban, ya anduk gawian. Misalnya. Dan gunakan seperti pakaian Rasulullah. Gunakan gamis misalnya. Tambahi lagi misalnya imamah kalau memang pantas. Ya pantas ojo oleh yang sini kok. Cobaan imaman rukune wudu nggak ngerti, repot iki. Wis minimal lah, minimal kurang lebih. Kemudian apa? Gunakan minyak wangi, sunnah Pak, sunnah. Sampai dikatakan hari Jumat itu bagi mereka yang memiliki keluarga, suami, sing duwe bojo, sing ndak duwe semoga cepat. Sing wis duwe semoga ojo wis aken. Bingung kok. Itu sunnah apa? Untuk nambahi kifayah. Apa sih kifayah Pak? Blonjoe tambahi. Misalnya bendinoe ngei 10.000 mangan sego kucing misalnya. Sego tekean. Ya Allah, aku baru weruh di Indonesia sego kucing, sego tekek. Ya opo? Kucing dipangan opo? Ya opo sego kucing? Ya wis misale lah misale. Untuk hari Jumat kalau ada rezeki tambahi. Yo sandak-ndakane lah, tuku daging. Ngono, tadi rada ana mambu-mambu cicing lek karo tangga kan weruh apa? Mbak klothok tok ae. Ngelu wis. Hah? Katanya Sayyidina Ali Pak gini Pak. Orang yang terus-terusan makan daging 40 hari terus-terusan itu buat hatinya kaku. Terus-terusan. Makanya ada selahnya nanti. Lek kita orang insya Allah ke selane Pak daripada mangane. Insya Allah. Tapi tidak makan sama sekali, tidak makan sama sekali sampai 40 hari juga buat hati kaku. Untuk hari Jumat, Jumat rek, mosok tuku iwak petik ndak iso. Iya. Lek ndak ono petik horeng cekelan wis mari. Pokoke daging. Ya opo katanya? Tambahi sunnah untuk menambahi. Dan ditambahi juga apa? Iyal tausi'a ala ghair.
Kalau ada kemampuan, hari Jumat diundang beberapa orang, ayo makan di rumah, ayo kita adakan ini. Kenapa? Id, ini hari raya Al-Mukarrar yang berulang-ulang tiap tahun. Ini hari Jumat. Sampai dikatakan pertama kali bid'ah yang terjadi, katanya Sayyidina Aisyah, pertama bid'ah yang terjadi atas umat Islam yaitu ketika mereka datang terlambat sholat Jumat. Ini Pak, ya tak jelas no. Ada ibadah itu yang namanya menutup kewajiban tapi pahala ndak ono. Ada yang menutup kewajiban plus pahala. Kabarane ngene. Kon kerja nang aku, tak delok. Iki kerjane ndak kena sih. Ndak karu-karuan kerjae. Ya wis, tulisan kerja tapi duit ndak oleh. Kenapa? Kerja ndak bener. Ibadah ada seperti itu. Gugurkan kewajiban tapi pahala ndak ono. Misalnya orang sholat, Allahu Akbar, kok eling pasar, kok eling iki gelambiar, bahkan eling sorga sekalipun, terhitung lupa. Artinya apa? Pahalanya berkurang. Puasa yang paling gampang, kita melaksanakan puasa misalnya, pokoknya ndak makan, ndak minum, ndak jima, abab mambu misalnya, wes cukup apa? Cukup dia ndak diminta untuk melaksanakan puasa lagi, tapi pahala kosong. Kenapa? Ngerasani delok yang bukan dihalalkan oleh Allah, melihat dengan syahwat. Jumatan podo Pak, Jumatan sama seperti itu. Nabi menyatakan setiap pertama kali Jumat mulai subuh itu di pintu-pintu masjid itu sudah berdiri para malaikat dengan apa? Bawa tulisan, buku tulisan catatan, didelok wakmin mlebu. Oh wadul. Sopo Sukiman sari. Iki mlebu. Ditulis semuanya. Maka awalu fal awal. Makanya jeneng Sukiman diganti ya. Ndak enak blas. Fal awalu fal awal. Yang pertama dari yang pertama katanya Nabi. Tapi kalau sudah so'idal khatibul mimbar, kalau sudah khatib naik ke mimbar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kan duduk adzan, itu malaikat nutup lungguh pisan ngrungokno. Maknanya apa? Sing teko lek wis khatib di mimbar, yo dia gugur kewajiban sholat Jumat, pahala tutup. Apa malaikat wis nutup. Berarti kerja yo kerja, duit ndak oleh. Dipikir pirang tahun kita model koyo ngono. Kadang-kadang sing luwe parah maneng, ketok teko wadon omane tawang koyo ngene. Delok. Oh iki si khatib si maca rokokan dhisik iki kene. Untung duduk aku malaikat ya, Pak. Coba aku malaikat totok goblok ngene ya. Rokokan sian. Lu kadang-kadang ya lega. Sembayang, Allahu Akbar, Allah, ambil bawadek mulutnya. Lihat. Sehingga dikatakan para sahabat itu Pak, para sahabat Nabi itu kalau sudah Jumatan, mulai selesainya dari Jumat, mulai selesainya dari sholat subuh bersama Nabi, tidak keluar lagi. Sampai kapan? Sampai Jumatan, selesai Jumatan, sampai waktu asar baru keluar. Allah, insya Allah sing pidato pisan ndak kok ngene iki Pak. Iya Beb, ya padha karo kon pisan. Padha. Nah, jadi yang dikatakan pertama kali terjadinya satu bid'ah, orang terlambat untuk masuk sholat Jumat. Ini waktu mulia. Loh, sampai khotib itu perlu orang yang betul-betul. Ojo khotib bahas pemilu. Malaikat bingung ngono. Pemilu iki apa sih, Rek? Di langit dah ono pemilu iki kan ngono. Khotib bahas kita telah mendapatkan adipura. Apa hubungane adipura karo ngaji? Ya Allah, malaikat bingung. Apa adipura? Mbok. Ya udah sing weruh malaikat iki. Itu kan gambarnya kayak ngono, Pak. Makanya dipilihkan seorang khotib itu yang betul-betul. Ojo wis umur 80 tahun, Pak. Aduh saken, Mbak yang geblak mbak iku. Gotong-gotongan Pak. Paham? Itu ya. Jadi yang pertama,
Yang kedua tadi ya, yang pertama dia akan meninggal dalam keadaan kalau malam Jumat, hari Jumat diamankan dari fitnah kubur. Yang kedua merupakan hari Id yang berulang. Makanya dikatakan makruh Pak puasa hari Jumat sendirian ya. Hari Jumat sendirian puasa makruh, harus dibarengi biar tidak makruh. Kamis sama Jumat, Jumat sama Sabtu. Kalau Jumat toh puasa seolah-olah tidak mau dengan hari Jumat. Makanya dikatakan makruh, bukan haram ya, makruh. Itu. Kemudian yang ketiga, annahu yaumul mazid. Hari Jumat itu merupakan hari penambahan. Hari penambahan apa? Kalau pas hari Jumat, perbuatan baik dilipat gandakan oleh Allah. Sehingga pinter-pinter ulama kita orang yang ngaji di pondok, majelis taklim malam Jumat tetap disik. Diganti apa? Yasinan, dibaan, burdaan, maulitan, solawatan. Kenapa? Ini yaumul mazid. Ini hari penambahan. Bahkan dikatakan yaumul mazid ini, hari penambahan ini, hari yang dikenal oleh malaikat di langit. Kalau kita mengenalnya hari Jumat, tapi kalau malaikat di langit mengenalnya dengan nama yaumul mazid, hari penambahan. Penambahan. Tetapi ingat, setiap tempat, setiap waktu yang di situ pahala dilipat gandakan oleh Allah, kalau sampai maksiat di sana buyar, Pak. Pahala dosanya juga dilipat gandakan oleh Allah. Jadi ojo ngape enak itu, pahala dilipat gandakan, dosanya ya podo. Nyolong, naudzubillah min dzalik ya, mencuri di selain Ramadan haram dosa. Tapi mencuri di bulan Ramadan lebih dosa lagi. Di Ramadan, di haram Mekah lebih lagi. Kenapa? Waktunya mulia, tempatnya mulia. Ini kalau dihubungkan Pak, dihubungkan juga kepada manusia juga. Manusia syukur sama Allah yang dijadikan memiliki keturunan dari orang-orang yang soleh. Keturunan orang yang soleh itu tanggung jawab di hadapan Allah. Kalau kamu bisa jaga keturunanmu, jaga garis nasabmu, engkau keturunan Rasulullah, engkau keturunan ulama, engkau keturunan kiai, engkau keturunan orang alim. Bapakku wong alim, aku kudu alim pisan. Bapakku ahli masjid, aku kudu ahli masjid pisan. Penambahan di sisi Allah. Kenapa? Digunakan fasilitas. Tapi Pak Popo, engkau bapakmu ngi syafaat, enak lho. Ente pikir bapakmu sih nyekel kunci dah? Kuncinya surga ngono. Tidak ada. Kalau orang memiliki nasab yang bagus, dia bermaksiat kepada Allah, maaf ya, baik dia keturunan Rasulullah, baik dia keturunan kiai, baik dia keturunan ustadz, baik dia keturunan ulama, kapan dia berbuat maksiat, dosanya lebih besar dibandingkan yang lainnya. Kenapa? Tanggung jawab. Kenapa? Khianat. Bapakmu alim kok, bapakmu sembahyang, bapakmu ahli sampai jadi imam di masjid, kok kamu enggak? Kadang-kadang kamu enggak sholat, oh lebih besar. Makanya aja percaya sampean, cok khawatir tak tahu ngaku di surga. Hele sapa sing nanggung ngene iki? Nabi Muhammad nanti sik mele-mele kok mau nanggung. Ngerti? Ah, hari penambahan. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan kita yang akan datang, masih banyak. Apa tentang keutamaan hari Jumat ya. Semoga diamalkan. Jangan cuma dengarkan faedah itu. Insya Allah besok berada di Masjid Nurul Alawiyah, Nurul Alawiyah Seruji Barat ya. Nurul Alawiyah Seruji Barat ya, insya Allah besok.